Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fioni Putrianza dengan NIM 2304010198 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, di sini saya akan membuat sebuah video langkah-langkah cara penggunaan GF Akuntansi pada mata kuliah Komputer Akuntansi yang diampu oleh Ibu Putri Yuliandari. Tonton videonya sampai habis ya teman-teman. Sebelum masuk ke pembahasan utama, apakah teman-teman sudah mengetahui apakah itu GF Akuntansi? Nah, biar aku jelasin ya. GF Akuntansi atau General Fund adalah sistem atau aplikasi yang berfungsi untuk mencatat dan mengelola seluruh transaksi keuangan dasar suatu organisasi. Nah, tujuannya itu untuk memastikan setiap penerimaan dan pengeluaran didokumentasikan secara rapi, transparan, dan akuntabel, sehingga mempermudah proses pengawasan dan mendukung pengambilan keputusan manajerial. Nah, selanjutnya di situ ada alurnya mulai dari ngecek stok barang. Kalau stok kurang, kita bisa bikin purchase request buat minta beli barang. Setelah itu masuk ke proses pembelian. Kalau ada barang rusak bisa diretur. Kalau mau jual ke pelanggan bisa bikin question atau penawaran harga. Lanjut ke sales order, terus ke penjualan. Kalau ada barang balik dicatat juga retro penjualan. Semua transaksi itu otomatis nyambung ke kas utang dan piutang. Nah, di tampilan ini langkah pertama pastikan teman-teman telah mengunduh dan menginstal aplikasi GF Akuntansi pada laptop masing-masing. Nah, setelah aplikasi dibuka, pada halaman awal akan muncul beberapa pilihan menu, yaitu buka data, data sampel, buat data baru, dan keluar. Lalu pada tahap ini teman-teman akan memilih menu buat data baru. Selanjutnya pada gambar data baru, teman-teman diminta untuk masuk pada halaman berikutnya untuk menyimpan data teman-teman pada folder dan membuat nama folder. Nah, selanjutnya pada halaman ini kita diminta untuk mengisi nama, alamat, serta informasi terkait perusahaan. Setelah kita selesai mengisi data, tekan tombol lanjut pada tampilan layar akan diarahkan pada halaman berikutnya untuk memilih jenis paket yang akan dipilih dan modul yang diaktifkan. Kita memilih paket accounting, centang pada pilihan atas, lalu tekan tombol lanjut. Selanjutnya memilih jenis usaha dan metode perhitungan nilai persediaan yang akan kita gunakan, pilih sesuai jenis perusahaan. Setelah kita memilih jenis usaha distributor, menggunakan metode perhitungan rata-rata. Setelah selesai itu, teman-teman mengisi data dan tekan tombol lanjut untuk masuk pada langkah selanjutnya. Di tahap ini kita masuk ke pengaturan pembelian. Di sini kita milih fitur pembelian apa aja yang mau dipakai, kayak purchase order, pembelian dan retro pembelian, debit note sama credit note hutang, sampai deposit pembelian. Kalau perusahaan yang pakai faktur pajak, bisa juga aktifin menu cetak faktur pajak. Setelah masuk ke menu ini, kita lanjut ke pengaturan modul. Di sini kita tinggal pilih modul apa aja yang mau diaktifin sesuai kebutuhan perusahaan. Misalnya quotation buat penawaran harga, sales order buat nerima pesanan, sama penjualan eceran. Terus ada juga fitur debit note, credit note, sampai cetak faktur pajak. Kalau udah dipilih semua yang dibutuhin, tinggal klik lanjut ke tahap berikutnya. Setelah selesai membuat data baru, teman-teman dapat membuka data tersebut melalui buka data, pilih folder tempat data tersimpan. Nah, di sini aplikasi GF Akuntansi menyediakan akun untuk masuk ke dalam sistem, yaitu username-nya admin dan passwordnya 123. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu aplikasi. Di menu ini isinya lebih ke pengaturan dan perawatan sistem. Lalu ada menu sistem setup. Menu ini dipakai buat pengaturan awal sebelum mulai transaksi. Nah, di sini kita ngatur kode perkiraan atau akun. Terus ada pengaturan mata uang, kurs atau negara, dan konfigurasi sistem dan PC. Nah,
Nah, di tampilan ini kita lagi ada di menu sistem setup akuntansi. Kalau mau nambah data, tinggal klik ikon tambah yang ada di pojok atas, seperti yang digambar. Lalu itu bakal muncul form. Nah, di situ teman-teman tinggal ngisi data sesuai kolom yang disediain. Kalau sudah siap, langsung aja klik simpan atau pencet F12. Di tampilan ini kita lagi ngisi kode perkiraan di menu sistem setup. Di bagian atas kelihatan pilihan header atau detail. Nah, biasanya kita pilih dulu jenis akunnya. Setelah itu kita isi kode akunnya. Terus tentuin juga golongannya, lalu lanjut ke bagian nama akun. Di situ tinggal tulis nama akun sesuai kebutuhan, misalnya akun bangunan. Nah, mata uangnya juga bisa disesuaikan, biasanya pakai rupiah atau dolar. Nah, ini kita lagi ngisi kode perkiraan bagian detail. Di atas kelihatan kita milih detail, soalnya akun ini dipakai langsung buat transaksi. Terus kita isi kode akun dan golongannya. Di sini contohnya masuk ke aktiva tetap. Nama akunnya diisi sesuai kebutuhan, misalnya bangunan dan mata uangnya pakai rupiah. Di bagian bawah kita juga nentuin akun penyusutan sama beban penyusutannya. Nah, di bagian ini kita masuk ke master file, lalu pilih vendor buat ngisi data pemasok. Di form ini kita tinggal masukin nama vendor, alamat, dan kontaknya. Kalau perlu bisa juga isi info tambahan kayak NPWP, email, sama syarat pembayarannya. Nah, lalu kita lanjut ke menu ini. Di menu ini kelihatan beberapa pilihan transaksi seperti pembelian, retur pembelian, debit note, sampai pembayaran utang. Nah, kalau mau input transaksi pembelian, kita tinggal klik menu pembelian. Lalu isi data sesuai transaksi yang terjadi, misalnya pilih vendornya, tanggal, dan barang yang dibeli. Di bagian ini kita bisa buka menu satuan buat ngatur satuan barang. Di sini kita isi nama tipe satuannya, misalnya PCS dan RIM. Terus di bagian rincian satuan kita tentuin nih perbandingannya. Seperti satu RIM itu isinya berapa PCS. Kalau sudah diatur sesuai kebutuhan, tinggal simpan. Nah, jadi nanti pas input barang atau pembelian, satuannya sudah rapi. Lalu di bagian ini kita lagi ngisi data barang. Jadi di kolom nama tinggal tulis nama barangnya, contohnya amplop, terus bisa pilih jenis barangnya, misalnya termasuk barang stok. Setelah itu kita tentuin juga vendornya, kode barang sama satuan yang dipakai, misalnya PCS. Nah, di bagian samping kanan kelihatan daftar satuan sama konversinya. Jadi kalau barang ini punya lebih dari satu satuan, semuanya bisa diatur di sini. Nah, di tampilan ini ada bagian data pelanggan. Di sini kita isi data yang tersedia di layar, mulai dari kode dan nama di bagian atas. Lalu kita lengkapi identitas pelanggan seperti alamat dan data lainnya yang dibutuhkan. Pada bagian pengaturan kita sesuaikan ketentuan yang ada sesuai kebutuhan. Nah, lalu di sini kita bisa pilih proses pembelian yang mau dipakai. Kalau mau input pembelian barang, kita masuk ke menu pembelian. Kalau ada barang yang diretur, tinggal pakai menu retur pembelian. Nah, di sini juga tersedia debit note dan credit note buat penyesuaian transaksi. Nah, selain itu kita bisa lihat daftar hutang, catat deposit, sampai proses pembayaran hutang. Lalu kita pilih dulu vendor atau suppliernya, lalu isi tanggal dan gudang tempat barang masuk. Setelah itu kita mulai masukin barang yang dibeli dengan klik tambah, lalu pilih kode barang, isi jumlah, satuan, dan harganya. Kalau barangnya lebih dari satu, tinggal ditambahin lagi sampai semuanya masuk. Nah, pada menu ini teman-teman masuk ke pembelian, lalu pilih stock and try. Terus gudang tempat barang disimpan itu dipilih, lalu cari kode dan nama barang yang mau dimasukkan. Nah, itu isi jumlah barang sesuai yang dibeli ya. Masukkan harga beli, nanti totalnya akan otomatis kehitung. Nah, setelah pembelian sekarang kita masuk ke menu penjualan.
Pertama-tama, teman-teman pilih menu penjualan, lalu pilih jenis transaksinya. Bisa mulai dari question, sales order, atau langsung ke penjualan. Lalu pilih customer, tentukan barang yang dijual dan isi jumlahnya. Sistem bakal otomatis ngurangin stok dan ngitung total penjualannya. Di menu penjualan ini, teman-teman tinggal pilih customer, lalu isi tanggal dan nomor transaksi. Setelah itu, barang yang dijual ditambahkan dengan mengisi jumlah dan harga. Sistem bakal otomatis ngitung total penjualan dan stok barang juga langsung berkurang. Selanjutnya ada menu kas. Di menu ini teman-teman bisa ngatur semua transaksi yang berhubungan sama uang masuk dan uang keluar. Ada kas masuk buat nyatet uang yang diterima dan kas keluar buat pengeluaran, sampai pencairan cek atau giro. Di menu GL, teman-teman bisa ngatur pencatatan keuangan secara keseluruhan. Di sini ada jurnal pembukuan, aset tetap, buku besar sampai laporan keuangan. Nah, GL ini laporan keuangan. Teman-teman bisa lihat berbagai laporan seperti buku besar, jurnal, laba rugi, neraca, sampai arus kas. Nah, terakhir nih, kalau teman-teman mau menutup aplikasi GF Akuntansi, tinggal klik keluar, nanti bakal muncul konfirmasi buat memastikan apakah benar mau keluar. Setelah itu, sistem juga nawarin backup data supaya semua data tetap aman kalau sewaktu-waktu terjadi masalah. Kalau backup data sudah dilakukan, aplikasi bisa ditutup dengan aman. Nah, itu dia langkah-langkah cara penggunaan GF Akuntansi. Semoga bermanfaat ya penjelasannya bagi yang sudah menonton. Terima kasih.